Terima kasih. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut adanya digitalisasi di setiap lini. Perseroan terus mengembangkan infrastruktur digital untuk mendukung kebutuhan pelanggan. Layanan utama kami, Hyperscale Connect atau koneksi, data center, dan cloud memudahkan pelanggan untuk memiliki multi koneksi. Keberlanjutan juga merupakan bagian dari yang tidak dapat dipisahkan dari bisnis kami. Sebagai bentuk komitmen kami, data center kami R1 menggunakan renewable energy dari PLN. Inovasi kami telah membawa Indonet juga meraih sejumlah penghargaan bergengsi. Indonet baru saja menyelesaikan RUPS tahunan dan luar biasa. Hadirnya wajah-wajah baru dengan kaliber kelas dunia diharapkan semakin memperkuat manajemen Indonet dengan pengalaman dan ekspertis lebih dari 20 tahun di bidang data center dan network. Transformasi digital mendorong Indonet untuk terus merespon kebutuhan digital yang tinggi dengan memfokuskan kegiatan usahanya pada 3 lini usaha, yaitu layanan Hyperscale Network atau HSX yang memenuhi kebutuhan multi-konektivitas pelanggan dengan menghubungkan berbagai platform digital diantaranya data center dan cloud. Indonet terus mengembangkan jangkauan layanan dan jaringan HSX yang terproteksi secara penuh beserta memperbanyak kerjasama partnership dengan entitas bisnis untuk menambah value bagi ekosistem HSX ke depannya. Layanan Edge Data Center. Kami berkomitmen untuk menyediakan data center di berbagai lokasi yang terletak di pusat kota, dekat dengan area Internet Exchange yang merupakan pusat lalu lintas data sehingga memberikan kemudahan akses data dengan latensi rendah. Data center kami yang pertama, R1 dengan kapasitas IT load 6 MW akan diselesaikan pembangunannya pada 3 tahun ini. Kami juga tengah merampungkan desain data center kami yang kedua, R2. Ini merupakan strategi perseroan dalam mengantisipasi demand akan data center tipe Edge yang kian meningkat. Untuk layanan cloud, Indonet menyediakan layanan cloud media penyimpanan dan pemrosesan data berbasis online atau digital yang dapat diakses melalui koneksi internet sebagai salah satu pelengkap ekosistem digital. Didukung tim yang handal dan berpengalaman memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, kami berhasil menutup tahun buku 2021 dengan pencapaian 100% pemenuhan service level agreement operasional dan nil incident critical. Selanjutnya paparan akan dibawakan oleh Dona. Oke, melalui eksekusi berbagai strategi yang tepat, Indonet telah berhasil membukukan kinerja sesuai dengan target-target yang direncanakan. Perseroan mencatatkan pendapatan usaha sebesar 619,9 miliar atau naik 30% jika dibandingkan tahun 2020. Seiring dengan peningkatan pendapatan usaha, kami juga memperoleh laba bersih yang meningkat menjadi 123,9 miliar di tahun 2021. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat operasi yang dihentikan dan pengakuan keuntungan dari penjualan aset tetap sehingga mendistorsi persentase kenaikan laba bersih tahun 2021. Tiga pendorong utama peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 adalah layanan data center dengan peningkatan pendapatan terbesar yaitu sebesar 114,1%, kemudian layanan cloud dengan peningkatan sebesar 43,9%, dan layanan konektivitas dengan peningkatan sebesar 1% secara year on year. Kenaikan signifikan pada segmen data center ditopang oleh pendapatan S1 yang sudah mulai operasional. Hal ini sejalan dengan strategi perseroan, di mana data center nantinya akan menjadi key growth driver untuk perseroan di masa mendatang. Untuk rasio-rasio profitabilitas dan kinerja keuangan yang baik, maka kami dapat jaga rasio laba bersih terhadap aset maupun terhadap ekuitas tercatat masing-masing sebesar 9,7% dan 12% di tahun 2021. Memang apabila dibandingkan terlihat rasio-rasio ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan peningkatan atas tambahan modal di sektor yang berasal dari transaksi penawaran umum saham perdana pada Februari 2021 yang diikuti dengan peningkatan aset tetap terkait pembangunan data center kami atau ekspansi. Namun demikian kami merasa bahwa rasio-rasio di tahun 2021 masih berada terkait dengan tanah usaha dan strategi perseroan. Manajemen telah mengidentifikasikan strategi bisnis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan usaha.
Yang pertama, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan teknologi informasi dan komunikasi terpadu, kami menyadari bahwa kelancaran dan keandalan konektivitas itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh konsumen. Indonet senantiasa berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan jaringan network Indonet untuk dapat memberikan layanan yang dapat diandalkan oleh seluruh pelanggan kami. Kemudian tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akses data dan latensi terus meningkat. Perseroan merespon ini dengan menghadirkan data center Edge yang terletak di pusat kota dengan tingkat latensi yang rendah. Komitmen kami terhadap kebutuhan pelanggan tidak berhenti hanya pada Edge 1. Kami juga tengah merampungkan rencana pembangunan data center kami yang kedua. Dalam rangka penguatan jaringan network Indonet untuk menciptakan koneksi yang dapat diandalkan, Perseroan fokus untuk melakukan peningkatan redundancy baik melalui penambahan kapasitas maupun jalur redundancy serta penempatan perangkat aktif center. Selain itu, kami juga terus mengembangkan multi-konektivitas dan integrasi berbagai data center lain maupun penyedia cloud global. Paparan selanjutnya terkait data center akan dibawakan oleh rekan saya, Oscar. Silakan, Oscar. Terima kasih, Ibu Dona. Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara dengan total populasi sekitar 274 juta jiwa. Namun, hingga saat ini, kapasitas data center per kapita Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan negara lain di dunia. Kami melihat masih banyak ruang untuk growth atas market data center. Lebih lanjut, menurut data dari Structure Research, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan data center tercepat dengan estimasi pertumbuhan rata-rata tahunan selama 5 tahun hingga 2027 sebesar 22,7%. Diperkirakan market size data center pada tahun 2025 akan mencapai 700 juta dolar Amerika. Pertumbuhan data center turut didorong oleh kehadiran global cloud players di Indonesia. Sampai dengan Desember 2021, Edge 1 telah membukukan kontrak sebesar 60% dari total kapasitas Edge 1. Pembangunan Edge 1 sepenuhnya diproyeksikan akan selesai pada kuartal 3 2021. Kami optimis sampai dengan akhir tahun 2022, perolehan kontrak Edge 1 akan mencapai 80% dari total kapasitas. Pandangan kami bervariasi mulai dari enterprise, retail, dan juga hyperscale. Seperti sudah disampaikan Ibu Carla sebelumnya, kami berkomitmen terhadap keberlanjutan. Edge 1 merupakan data center pertama di Jakarta yang menggunakan renewable energy dari PLN. Untuk mengantisipasi demand akan data center dengan latensi rendah, kami akan menghadiri data center kami yang kedua, yaitu Edge 2. Edge 2 terletak di pusat kota, yaitu Kuningan Center, pada lahan dengan luas 9.000 meter persegi. Saat ini, kami tengah menyelesaikan rencana desain dan juga melakukan seleksi vendor terkait pembangunan Edge 2 data center. Edge 2 direncanakan untuk memiliki kapasitas lebih dari 20 MW IT load yang akan ready for service pada akhir tahun 2023. Demikian paparan publik dari kami.